Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, sebelumnya mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Dapat akhiri. Baik, sebelum kita masuk ke aplikasinya, ya, di sini saya ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa aplikasi Cisco Packet Tracer ini fungsi utamanya adalah untuk membuat sebuah rancangan jaringan dan membuat simulasi bagaimana jaringan tersebut akan dijalankan, seperti itu. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah desain jaringan yang katakanlah besar ya, mungkin di kampung, mungkin di sebuah kantor yang cukup luas, nah kalian bisa melakukan uji coba dan membuat rancangan sekaligus melakukan simulasi rancangan desain jaringan tersebut di aplikasi ini. Kita mulai. Pertama, nah ini adalah tampilan awal dari Cisco Packet Tracer seperti ini. Ini kita lihat dia versi berapa ini? Versi 7.3.1. Nah, nanti mungkin di versi-versi sebelumnya ada sedikit perbedaan, tetapi pada intinya adalah sama seperti itu ya. Di sini kita mendapati beberapa menu ya. Ini ada file, kemudian ada banyak fungsinya di sini, edit, option, view, tools, extension dan seterusnya. Di sini kita ada diberikan beberapa menu ya. Menu juga ini ada icon-icon untuk file, untuk open, kemudian untuk save ya. Untuk zoom, ini nanti ketika kita membuat jaringan kita bisa zoom in, zoom out seperti itu, atau kita ingin mereset. Nah, di sini di bagian pojok kiri bagian bawah, nah ini ada beberapa menu juga, ada gambar. Ada 5 komponen utama ya dalam sebuah jaringan. Yang pertama ini adalah network device, kemudian ada end device. End device itu adalah perangkat-perangkat yang akan terhubung ke jaringan. Jadi yang digunakan oleh user itu namanya end device, misalkan laptop, komputer PC atau server, nah seperti itu. Lalu ada komponen. Nah, ada komponen, kemudian ada connection. Nah, connection ini adalah kalau misalkan di dunia nyata itu adalah sebuah kabel ya, kabel penghubung antara satu komponen dengan komponen yang lain. Kalian pasti sudah mengenal kabel UTP, kemudian kabel FTP, kabel fiber, kabel kalau dulu ada BNC itu ya, itu konektor ya. Ada kabel koaksial, mohon maaf, namanya kabel koaksial. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu ada miscellaneous. Ini tempat beberapa device-device yang sering kita gunakan. Dan yang terakhir adalah multi user connection. Nah, seperti ini. Nah, manakah yang akan kita buat untuk pembelajaran teknologi WAN ini? Karena kita akan membuat sebuah desain jaringan, yang kita perlukan hanya ada dua, yaitu network device dan end device. Lalu, untuk menghubungkan dua-duanya ini, antara network device dan juga end device, kita membutuhkan connection. Nah, seperti itu, atau kabel ya, gampangannya seperti itu. Oke, di dalam network device kita akan menjumpai banyak hal ya. Ada banyak hal. Di sini ada router ya, ini gambar ada router. Nah, seperti ini, banyak sekali jenisnya. Kemudian ada switch ya, di dalam ini, di bawah ini ada switch. Bagian ini switch, ada yang 24 port, ada yang ada yang manageable, ada unmanageable. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian ada hubs. Nah, ini untuk hubs. Untuk hub ini sama ya, fungsinya hampir sama dengan switch, untuk membagikan atau memperluas sebuah jaringan seperti itu. Jadi nanti end usernya akan connect melalui hub, kemudian hub ke router dan seterusnya seperti itu. Lalu ada wireless device. Nah, di dalam network device ini ada yang namanya wireless device. Wireless device ini apa? Wireless device ini adalah komponen atau perangkat-perangkat yang dia memiliki kemampuan untuk bekerja secara wireless atau tanpa kabel. Misalkan di sini ada ini access point. Mana access pointnya? Nah, ini access point home router, access point PT, access point ini ada WR300N ini yang biasa kita gunakan ya, wireless router. Selain wireless device, sebelahnya ada security, kemudian ada WAN emulation. Nah, ini anggap saja ini adalah sebuah koneksi jaringan internet seperti itu ya.
Oke, setelah dari network device kita lanjut ke end device. Nah, di sini ada beberapa opsi. End device ini ada banyak, ada PC, ada laptop. Nah, kita coba ya. Kita coba klik, kemudian kita taruh di sini. Nah, ini ada PC, ada laptop, kemudian ada server juga. Atau kalian butuh HP, handphone, kita cari apakah ada handphone. Oh, enggak ada ya. Ini smart device atau mungkin yang akan kita butuhkan printer. Nah, ini kita juga ada printer. Selain itu, ya kita cek di sini. Di bagian end device ini ada banyak. Selain ini tadi ya. Nah, ini ada AC, ada baterai, ada speaker dan seterusnya. Ini nanti untuk estetika dari desain jaringan yang kalian buat. Ada smart city. Nah, ini juga banyak komponen ya. Ini di bagian yang baru. Ini kalau yang di Cisco yang lama ini mungkin belum ada. Nah, oke. Intinya seperti itu. Ini tadi adalah in device ya. Kemudian ini untuk connection. Nah, connection ini banyak. Ada yang otomatis. Misalkan kalian enggak pengen capek-capek ya. Kalau ingin koneksinya dari antara satu perangkat dengan perangkat lain, otomatis kalian bisa pakai ini. Misalkan ini ke sini. Nah, ini akan dia memilih jenis kabel yang sesuai, tergantung dari konektor yang ada di sini ya. Tapi saya sangat kurang merekomendasikan untuk pemula atau untuk awalan ini, sehingga nanti kita akan coba untuk menentukan ya koneksi atau kabel apa yang sesuai dengan perangkat yang kita gunakan secara manual tentunya, bukan secara otomatis, agar kita tahu bagaimana sih cara kerjanya. Nah, seperti itu. Oke, kita hapus dulu karena ini sudah selesai seperti ini. Kita hapus dulu ya, kita hapus. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yang kosong seperti ini ya. Kalau ada tanda X kita klik ESC aja. Nah, ini adalah layout atau apa ya, kanvas. Nah, kanvas kita tinggal melakukan desain seperti itu. Untuk kali ini, untuk awal ini kita akan coba untuk membuat jaringan peer to peer saja ya, jaringan antara satu komputer dengan komputer lain. Untuk pertama ini ya kita contohkan. Ini ada sebuah PC, saya taruh PC 2. Nah, seperti ini ada 2 PC ya. Untuk menghubungkan PC ini dengan PC ini, tentu kita butuh yang namanya kabel kan. Nah, kita pilih kabel di sini. Karena saya ingin membuat semua pemilihan kabel ini secara manual, maka kita akan pilih yang kabel-kabel di sebelahnya ini. Nah, kalau misalkan kalian menjumpai ada 2 device atau 2 perangkat yang sama, pastikan kalian menggunakan kabel berjenis cross. Ya, kalian cari di sini cross. Nah, ini crossover. Ada 2 jenis yang biasa digunakan, yaitu ada straight dan juga ada cross. Kalau perangkatnya sama, kalian ingat, kalau perangkatnya sama, itu artinya dia menggunakan kabel berjenis cross. Kalau perangkatnya berbeda, contoh dari switch atau dari router menuju ke komputer, itu menggunakan kabel berjenis straight. Oke ya, kita pilih, kita klik di sini. Nah, ketika kita klik ya, kita arahkan, kemudian kita klik di gambar komputernya ini, maka kita akan menjumpai beberapa opsi di sini. Ada RS232, ada USB, ada fast Ethernet. Ini adalah semua port ya. Karena kita ingin menghubungkan di jaringan komputer, maka kita pilih yang fast Ethernet ini. Kemudian kita arahkan ke PC 2, kita klik lagi fast Ethernet 0. Nah, kita pastikan bahwa sambungan ini itu sudah berubah warnanya menjadi hijau seperti ini. Saya perbesar ya. Nah, ini seperti ini. Sudah hijau seperti ini. Nah, hijau ini apakah ketika hijau ini menandakan bahwa dia sudah terhubung? Belum tentu. Kalau di sini ada keterangan hijau seperti ini, artinya sambungan yang kita gunakan atau kabel yang kita gunakan itu sudah sesuai. Tetapi belum tentu konfigurasi jaringannya atau konfigurasi IP-nya itu sudah sesuai. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara untuk mengetes bahwa ini sudah tersambung satu sama lain? Oke, gini ya, karena ini sudah tersambung, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi alamat IP dari komputer yang sudah kita buat. Nah, untuk PC 1 ya, kita akan coba untuk menambahkan alamat IP-nya. Alamat IP-nya di sini kita pilih ya. Di sini kita klik terlebih dahulu, lalu kita arahkan ke bagian config. Kita klik ke menu interface.
ada fast Ethernet 0. Nah, seperti ini. Oke, kita berikan sebuah IP. Karena dia belum ada servernya, maka kita menggunakan IP statik saja atau IP yang dikonfigurasi secara manual. Saya beri contoh di sini 192.168.10.1. Subnet masknya sesuaikan saja, ini tidak perlu dirubah, akan kita bahas di lain kesempatan ya. Seperti ini 10.1 ya, kita ingat-ingat, kemudian kita close. Langkah berikutnya kita juga harus memberikan alamat IP ke komputer yang kedua. Nah, berapa IP-nya? Yang jelas IP-nya harus satu jaringan dengan PC yang pertama. Oke, PC yang pertama. Tadi yang pertama 192.168.10.1, maka yang kedua kita bisa pakai 192.168.10.2 sampai dengan berapa? 254. Tapi karena supaya lebih mudah ya, kita pilih yang berikutnya saja yang dari 1 tadi. Oke, kita biarkan seperti ini. Oke, di sini kita sudah memberikan IP ya. Kalau yang di PC 1 tadi 10.1, sekarang di PC 2 10.2. Kita close. Nah, bagaimana cara untuk melihat bahwa dia sudah terhubung? Pasti dulu di komputer jaringan dasar kalian sudah pernah diajari. Tapi di sini saya hanya ingin menegaskan ulang atau mereview kembali ingatan kalian terkait dengan jaringan ini ya. Kita klik di PC 1, cara untuk mengetahui bahwa dia sudah terhubung atau belum ke PC 2. Kita pilih yang desktop, kita cari yang command prompt, sampai muncul hitam seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Kita lakukan perintah ping ya, seperti kalian kalau misalkan di WA atau di BBM dulu ya, ping 192. Ping kemana? Tentu ping ke komputer yang kedua yang akan kita hubungi, 168.10.2, karena dia tadi yang komputer 2 adalah 10.2. Setelah kita klik seperti ini, kita enter. Nah, kita pastikan, kita lihat apakah sudah terhubung. Oh, ternyata sudah terhubung. Tandanya di mana? Dia sudah reply. Ada keterangan reply di sini ya, reply from 10.2. Artinya komputer 2 sudah terhubung dengan komputer 1. Karena itu ya, dengan keterangan seperti ini. Oke. Itu ya, untuk awalan kita seperti ini ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya yang sangat sederhana saja, kita buat jaringan dua komputer gini tanpa hub, tanpa router, dan dengan jaringan yang sama seperti itu. Di minggu yang akan datang kita akan coba untuk mengulas secara lebih luas lagi bagaimana cara kerja dari sisi paket tracer ini. Untuk saat ini cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.